Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas FMS 02 untuk dari mata kuliah keuangan korporasi. Hari ini kami akan mereview jurnal dari dengan judul Cost of Capital for Renewables and Enabling Technologies Measuring the Multidimensional Heterogeneity in Switzerland tahun 2025. Untuk tim kami sendiri itu ada Reva Salsabila, ada Rama Kurnia Pradana, dan dengan saya sendiri Muhammad Nuriski Pratama. Untuk jurnalnya sendiri ini dibuat pada tahun 2025 dan bereputasi Q1 dengan volume 395 dengan penulis Mak Dukan dan Jarne Stephen. Untuk latar belakangnya sendiri, sektor energi rendah karbon bersifat sangat padat modal, sehingga biaya pendanaan menjadi faktor penentu utama apakah sebuah proyek layak dijalankan secara finansial. Di Swiss itu, para pembuat kebijakan seringkali terjebak dalam penggunaan asumsi biaya modal yang seragam untuk semua jenis teknologi energi dalam model dekarbonisasi mereka. Nah, fenomena yang diangkat adalah adanya heterogenitas multidimensi di mana terdapat variasi risiko yang sangat lebar antara teknologi yang sudah matang dengan teknologi masa depan. Tanpa data empiris yang akurat mengenai variasi biaya ini, perencanaan transisi energi nasional berisiko mengalami kesalahan estimasi biaya yang sangat besar, yang pada akhirnya dapat menghambat target net zero 2050. Kalau pada literatur, penelitian ini didasarkan pada prinsip keuangan perusahaan dan ekonomi energi yang mencakup berbagai landasan teori, yaitu Modigliani dan Miller tahun 1958, Trade-off Risk Return Framework, dan Levelized Cost of Electricity atau LCOE. Jurnal ini juga mengintegrasikan studi-studi terdahulu mengenai perilaku investor institusional dengan utilitas publik untuk membangun pemahaman tentang bagaimana profil risiko investor mempengaruhi ketersediaan dan harga modal di pasar Swiss. Next. Pada metodologi penelitian ini memakai 193 data biaya modal dari utilitas, investor keuangan, serta pengembang proyek di Swiss. Dan beberapa variabel dependent yaitu WACC, Weighted Average Cost of Capital, dan independent 11 teknologi rendah karbon, plus tipe investor dan skala proyek. Adapun pengukurannya menggunakan WACC dan dari data yang dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan analisis sensitivitas untuk melihat dampak WACC terhadap biaya sistem energi. Berikutnya yaitu ada hasil dan pembahasan, yaitu analisis jurnal tersebut menunjukkan adanya perbedaan signifikan biaya modal antar teknologi, di mana panel surya atap memiliki WACC terendah sekitar 3,6% karena dianggap berisiko rendah. Sedangkan hidrogen hijau memiliki WACC tertinggi sekitar 7,8% akibat tingginya ketidakpastian teknologi dan pasar. Selain itu, tipe investor juga berpengaruh di mana investor finansial cenderung lebih konservatif dan meminta return lebih tinggi dibandingkan utilitas publik yang memiliki akses modal lebih murah. Temuan ini menegaskan bahwa penggunaan asumsi WACC tunggal seperti 5% untuk semua proyek dapat menyesatkan karena membuat proyek hidrogen terlihat lebih murah dan proyek surya terlihat lebih mahal dari kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, kebijakan energi perlu disusun secara spesifik berdasarkan jenis teknologi. Next, kesimpulannya adalah dari jurnal ini
bisa disimpulkan bahwa biaya modal untuk teknologi energi di Swiss bersifat heterogen dan sangat bergantung pada tingkat kematangan teknologi serta karakteristik investor yang terlibat. Implikasi utamanya adalah perlunya kebijakan dekarbonisasi yang multidimensi. Pemerintah harus merancang instrumen pendukung yang lebih fokus pada teknologi berisiko tinggi guna menekan biaya modal mereka. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.